Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazla Afifa dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Saudara, kemajemukan dan keberagaman agama, budaya, bahasa, adat istiadat menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Nilai-nilai luhur ini perlu dijaga bersama dalam tingkat toleransi dan saling menghormati. Dalam alam demokrasi di Indonesia, menjaga kerukunan antara umat beragama dan juga masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dan siapapun itu. Untuk itu saudara, di pagi hari ini dalam Sapa Jabar, tema kita pagi hari ini adalah menjaga kemajemukan dan toleransi, dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir, Bapak Abdi Yuhana selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Halo, selamat pagi Pak Abdi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Saya di pagi hari yang sangat cerah ini, kita membahas mengenai hal juga yang seru banget Pak ya, karena banyak menjadi perbincangan masyarakat saat ini. Nah Pak Abdi, seperti yang dikatakan tadi, kalau memang kemajemukan dan juga keberagaman ini memang hal yang tidak mungkin dipungkiri ya Pak di Indonesia, khususnya juga di Jawa Barat sendiri. Nah kalau Pak Abdi melihatnya seperti apa nih Pak mengenai kemajemukan dan juga toleransi di Jawa Barat Pak? Ya, saya kira pertama ya, kita melihat bahwa Indonesia ini ya, termasuk juga di dalamnya adalah Provinsi Jawa Barat, itu kan terdiri dari berbagai macam suku, ya, berbagai macam agama, berbagai macam ras, berbagai macam antar golongan. Yang itu sangat meniscayakan bahwa ya, kemajemukan ataupun keberagaman yang kita miliki itu sebagai modal sosial. Modal sosial untuk apa? Untuk semakin memperkuat, ya, semakin memperkokoh relasi sosial yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Nah sehingga tentunya ya, kemajemukan, keberagaman ini harus dipandang sebagai sesuatu yang bisa menjadi daya pererat ya, bagi kehidupan ya, bermasyarakat di Jawa Barat. Contohnya begini ya, kalau kita melihat Provinsi Jawa Barat ini ya, kan ada beberapa wilayah ya, misalnya ada wilayah Pantura yang memiliki budaya sendiri, kemudian wilayah Priangan memiliki budaya, kemudian sukunya juga berbeda ya, kemudian agamanya juga beragam, lalu kemudian kita masuk ke wilayah Krawangan ya, masuk wilayah megapolitan. Nah sehingga kita tidak bisa ya kemudian memungkiri ya, akan adanya satu tadi ya keberagaman yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, dan itu bisa ya, dipererat ya, bisa dipersatukan kalau ya, kita terus memupuknya, kita terus menyemainya ya, sehingga yang dilihat ya, jangan perbedaan yang ada, yang dilihat adalah persamaan kita sebagai sebuah bangsa kan gitu ya, bangsa Indonesia yang realitasnya adalah bahwa kita ini memiliki berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada ya. Jadi seperti apa yang terus disampaikan bahwa Indonesia ini kan unik ya. Kalau negara-negara lain satu bangsa itu bisa menjadi beberapa negara ya. Misalnya di Arab, bangsa Arab ya, itu berbagai macam negara ya, ada Arab Saudi kan, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Qatar dan lain sebagainya. Tapi kalau Indonesia ini terbalik, satu negara terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Nah itulah yang kemudian ya menjadikan kita semakin harus memiliki rasa nasionalisme, rasa bangga akan realitas atau kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang semuanya itu bisa dipersatukan oleh apa yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila ya. Jadi Pancasila ini sudah terbukti ya secara rasional, dia bisa mempersatukan segala macam ya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, termasuk juga di Jawa Barat ya. Nah, sehingga jujur saja sebenarnya ya kalau kita lihat
ada beberapa kasus misalnya intoleransi yang ada di Jawa Barat ya terkait dengan perbedaan pandangan keyakinan, lalu kemudian terkait dengan pendirian tempat-tempat ibadah ya, lalu kemudian misalnya terkait dengan apa namanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam status sosial ya, saya kira itu harus diminimalisir sedini mungkin ya. Jadi itu menjadi bagian jadi tugas juga dari pemerintah ya, termasuk juga DPRD Provinsi Jawa Barat, agar ya semua perbedaan itu bisa hidup rukun, bisa saling menghormati, bisa saling menghargai gitu ya. Kenapa? Karena selain tadi payungnya adalah dasar negaranya Pancasila ya, di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, terkait dengan agama ya, kemudian terkait dengan budaya ya, terkait dengan bahasa, itu semuanya sudah dituangkan di dalam konstitusi dan negara menjaminnya gitu. Berarti memang untuk menjaga keberagaman tadi itu menjadi tugas bersama juga ya Pak ya, ya. untuk bisa dimana ini menjadi fondasi juga untuk bernegara itu di Jawa Barat juga. Nah, kalau kita melihat nih Pak mengenai perkembangan di media sosial, apakah ada pengaruh terhadap kemajemukan dan toleransi tadi? Ya, ini saya kira salah satu problem kita ya yang menimbulkan dampak negatif dengan hadirnya media sosial itu. Saya kira salah satunya adalah kita bagaimana supaya kita lihat di beberapa kasus di media sosial yang mendorong terciptanya misalnya proses diskriminasi ya. Lalu kemudian di media sosial kita sering melihat ya bahwa misalnya salah satu kelompok menyerang kelompok yang lainnya. Nah, sehingga tentunya saya kira negara harus tegas ya, kan ada regulasi yang terkait dengan itu, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, saya kira itu harus memang benar-benar diterapkan, dan saya sudah juga pernah ya membahas tentang Undang-Undang ITE ini. Memang di dalam batang tubuhnya, di dalam pasal-pasalnya itu diatur bahwa ya tidak boleh ya di dalam media sosial misalnya mempersoalkan tentang suku, ya, mempersoalkan tentang agama, tentang ras dan antar golongan ya. Nah, saya kira tinggal bagaimana supaya Undang-Undang ITE ini lebih berjalan efektif, itu satu. Yang kedua, ya masyarakat juga harus bijak ya, bijak jangan sampai menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk menyerang kelompok masyarakat lain. Ya, itu ya. Karena bagaimanapun ya itulah ya, realitas kita ini kan realitas majemuk, negara majemuk gitu ya. Tidak hanya satu agama saja, tidak hanya satu suku saja, tetapi boleh dikatakan ya, misalnya kalau kita lihat suku misalnya, itu kan ada sekitar 1.200 lebih suku di Indonesia. Kemudian bahasa ada sekitar 746 lebih bahasa ya. Nah, jadi saya kira itu kita harus sama-sama menjaga, dan tentunya tadi ya media sosial itu harus digunakan secara arif. Lalu kemudian yang ketiga, saya kira bahwa ya ke depan ini ya teknologi itu kan semakin menjadi semakin sangat diperlukan ya. Jadi kebutuhan masyarakat. Menjadi kebutuhan masyarakat ya. Apalagi dalam konteks misalnya revolusi 4.0 ini ya, di mana teknologi ya, kemudian informasi, lalu kemudian internet, lalu kemudian bank data ya, itu menjadi tadi ya menjadi penting. Nah, oleh karena itu saya kira ya semuanya harus secara arif menggunakan teknologi informasi itu untuk mempererat dan memperkokoh kebinekaan yang ada di Indonesia. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sarana untuk mempercah ya apa yang ada di yang dimiliki oleh kita. Gitu. Oke, berarti memang untuk hoax pun sangat mungkin terjadi, itu yang ya, harus diperhatikan juga. Ya. Oke, Pak, kita akan membahas lagi mengenai kemajemukan dan juga keberagaman, tapi kita akan jeda dulu ya Pak ya. Baik. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini.